Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Istiqomah dari Prodi Akuntansi Reguler Plus. Di sini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah PPKN untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai demokrasi dan pendidikan demokrasi. Pengertian demokrasi sendiri secara bahasa, demos kratein atau demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Sementara menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Sedangkan pengertian pendidikan demokrasi yaitu pendidikan demokrasi pada hakikatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dalam pendidikan demokrasi ada dua hal yang perlu ditekankan: demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praksis. Ada juga prinsip-prinsip pendidikan dalam demokrasi. Sedangkan dalam pengembangan demokrasi pendidikan yang berorientasi pada cita-cita dan nilai demokrasi akan selalu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. Yang kedua, wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan iptek tanpa merugikan pihak lain. Sebenarnya bangsa Indonesia ini telah menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikan sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga sekarang. Hal ini pun terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5, 6, 7, dan 8. Ayat 1, 2, dan ayat 3. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan untuk menjadikan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab adalah pendidikan demokrasi. Yang ketiga, garis-garis besar haluan negara di sektor pendidikan. Ada juga pentingnya demokrasi pada anak usia dini. Mengajari anak berdemokrasi ini berarti mengalirkan seperangkat nilai-nilai demokrasi sebagai dasar filsafat hidup bahwa pribadi manusia adalah makhluk yang bebas dan sederajat dengan sesamanya. Hal ini penting dilakukan untuk pembentukan watak dan karakter anak agar tumbuh menjadi manusia berkualitas, berkepribadian, serta bertoleransi dalam kehidupan bersama kelak. Intinya, pada saat anak kita pada usia dini, kita harus mengajarkan mengenai demokrasi agar saat ia sudah dewasa, ia paham bagaimana demokrasi itu dan melakukannya atau mencontohnya dengan ilmu demokrasi yang sudah didapat dari kecil, sehingga kita tidak perlu repot-repot mengajarkan anak kita, karena ketika sudah dewasa, ketika anak kita diajarkan mengenai demokrasi, itu akan sangat sulit untuk dia memahaminya. Selanjutnya ada pola pendidikan. Pola pendidikan Islam ini merupakan suatu cara yang ditempuh oleh orang tua, ustadz atau guru, tokoh masyarakat dalam mendidik anak sebagai perwujudan rasa tanggung jawabnya terhadap anak. Cara mendidik dalam keluarga dan masyarakat yang baik
diharapkan dapat menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian anak menjadi kepribadian yang kuat dan memiliki sikap positif secara intelektual yang berkualitas. Adapun cara mendidik anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat identik dibentuk dengan pola pendidikan otokratik, demokratis, dan permisif. Yang pertama ada pendidikan otokrik. Pola ini ditandai dengan cara mendidik anak melalui aturan-aturan yang ketat, pemaksaan kehendak pada anak. Ini sering dilakukan oleh orang tua yang bersifat keras. Yang kedua ada pendidikan demokratis. Suatu cara untuk mendidik yang aktif, dinamis, dan terarah yang berusaha mengembangkan setiap bakat yang dimiliki anak untuk kemajuan perkembangannya. Ada juga pendidikan permisif, cara mendidik dengan membiarkan anak berbuat sehendaknya, jadi orang tua tidak memberi pimpinan nasihat maupun teguran terhadap anaknya. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.